Careful menyebut bahwa pendekatan ini sebagai biblical theology of redemptive history. Bahwa setiap bagian dari kitab suci itu berperan di dalam hal memberitakan penebusan Kristus. Dan itu adalah karya terbesar dari Allah ya, cinta kasih Allah terhadap manusia berdosa. Jadi kalau kita tidak mengarahkan jemaat kepada Yesus, kita ngomong panjang lebar di mimbar itu percuma saudara, karena tidak mengarahkan mereka pada keselamatan di dalam kekekalan. Sekarang kita lihat Edmund Cone ya. Dia menekankan bahwa setiap teks itu memiliki jalur menuju Kristus. Jadi baik itu jalur langsung melalui nubuatan maupun tidak langsung. Jadi seperti tipologi, simbol, tema penebusan dan sebagainya. Sekarang kita melihat implikasi praktisnya. Jadi penafsir kita ini ya harus mencari bagaimana teks menunjuk kepada Kristus. Jadi bukan sekedar makna moral atau historisnya. Pendekatan ini tidak memaksakan Kristus ke dalam teks, tetapi menemukan arah penebusan yang konsisten di seluruh Alkitab. Jadi kalau perjanjian lama itu kan bayang-bayang dari Kristus yang menyatakan Mesias yang akan datang. Setelah Mesiasnya datang, nah tergenapi sudah ya. Kristusentris itu berarti Kristus sebagai pusat, sebagai kunci dari tafsir. Dari penciptaan, kejatuhan, perjanjian, hukum Taurat, nubuatan, sampai pengendapannya di dalam Injil. Nah sekarang kita lihat hermeneutik Kristusentris apa itu. Hermeneutik Kristusentris itu cara membaca Alkitab yang melihat seluruh kisahnya sebagai satu kesatuan baik PL maupun BB yang puncaknya itu pada Yesus, penebusan Yesus di kayu salib. Jadi Allah yang menyatakan dirinya dan menebus umatnya. Ini berarti membaca kitab suci secara teosentris melalui Kristus. Jadi bukan sekedar moralitas atau antropologisnya. Banyak orang mengajarkan ataupun memberitakan firman, sebenarnya pemberitaan firman-Nya itu berpusat pada dirinya sendiri atau antroposentris. Padahal kita tahu bahwa manusia itu naturnya berdosa. Bisa ditambahi, bisa dilebihi, bisa dikurangi. Itu kesaksian manusia. Tapi Alkitab itu kesaksian Allah. Pasti benar. Dan kalau kita berdiri di atas kesaksian Allah, di atas firman-Nya, kita tidak mudah tergoyah ya. Nah, tujuan kita mempelajari sesi ini adalah supaya memahami bahwa seluruh Alkitab, baik PL maupun PB, itu menunjuk kepada Kristus sebagai pusat dalam kita menafsirkan Alkitab. Nah, sekarang kita langsung masuk ya ke prinsip Christ Center Hermeneutic. Prinsip Christ Center Hermeneutic itu berarti menafsir seluruh Alkitab dengan Kristus sebagai pusat, sebagai kunci, dan tujuan utama dari pesan firman Allah. Yang pertama, Yesus sendiri mengajarkan prinsip ini dalam Lukas 24 ayat 27 dan Yohanes 5 ayat 39. Bahwa seluruh kitab suci bersaksi tentang dia. Ini tadi sudah ya Bu Yesi ya? Yang Lukas 24, yang Yohanes sudah juga. Yohanes 5 ayat 39. Baca dari Lukas saja Pak. Boleh. 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang ditulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lanjut, Yohanes. 9. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu
kalau kita menghindari penyelidikan kitab suci yang berpusat pada Kristus, nanti kita sendiri yang akan tersesat ya. Kita pikir itu adalah kebenaran, padahal kebenaran kita sendiri. Nah itu yang dimaksud supaya kita terhindar dari penafsiran yang seperti itu ya. Yang kedua, setiap bagian dari Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu memiliki arah menuju Kristus. Melalui nubuatan, melalui tipologi, melalui janji hukum, atau penggenapan di dalam Injil. Nah semuanya ada tentang Kristus. Hanya kalau di perjanjian lama itu masih bayang-bayang ya. Masih bayang-bayang seperti penyembelihan korban anak domba itu kan bayang-bayang tipologi dari penebusan Kristus di kayu salib. Seperti itu misalnya. Prinsip ini, yang ketiga, prinsip ini tidak berarti bahwa memaksakan Kristus ke dalam teks, tetapi menafsirkan teks dalam konteks sejarah penebusan yang puncaknya itu karya Kristus, karena di sanalah kasih Kristus yang paling besar terhadap orang berdosa ya. Jadi kalau saudara melihat kasih Allah itu jangan hanya melalui berkat-berkatnya aja, mujizat-mujizatnya aja, kesembuhan-kesembuhannya aja. Karena kalau berdasarkan seperti itu yang berpusat pada antroposentris kebutuhan saudara mudah tergoyahkan ya. Pada saat sakit tidak sembuh-sembuh, saudara akan murtad. Tapi kalau saudara memandang kasih Allah yang terbesar di dalam Kristus, saudara mau keadaan apa aja, mau susah, senang, itu tidak akan tergoyahkan. Yesus sudah mengasihi saya yang berdosa dan dibuktikan dengan penebusannya di kayu salib. Jadi Kristus adalah pusat dari wahyu Allah dan sejarah keselamatan. Jadi seluruh kitab suci itu mengarahkan kita kepada Kristus. Jadi jangan sampai kita di dalam menafsir Alkitab keluar, tidak lari kepada Kristus, apalagi kalau larinya ke maksud sendiri ya. Kita menafsirkan Alkitab firman Tuhan itu supaya kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Bukan memaksakan maksud kehendak kita sendiri. Exegesis sudah punya logika, sudah punya ide, kemudian cari ayat pendukung. Nah itu salah ya. Yang benar adalah kita membaca dari kitab suci, merenungkannya, minta hikmat Roh Kudus, nanti baru keluar ajaran. Nah ajaran itu yang kita ajarkan kepada jemaat. Itu exegesis namanya. Prinsip Christ-centered hermeneutik adalah cara membaca Alkitab melalui lensa Kristus. Jadi kacamatanya itu pakai kacamatanya Kristus ya. Melihat bahwa semua firman Allah itu berujung pada pribadi dan karya Kristus sebagai inti dari rencana penebusan Allah. Jadi kacamatanya itu bukan pakai kacamata kita pribadi, oh mungkin artinya begini, oh mungkin artinya begitu. Itu salah ya. Tapi kita memakai kacamata Kristus. Memakai metode Alkitab, mengartikan Alkitab. Jadi biarlah firman Tuhan itu yang berbicara kepada kita. Bukan kita yang mencari dukungan dari firman Tuhan. Yang keenam, Yesus di dalam PL dan PP. Seperti dalam Lukas 24 ayat 27 ya. Di sini ada. Ini tadi sudah ya? Sudah ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia ini. Baik di dalam keseluruhan kitab suci itu ada tertulis. Meskipun ada beberapa yang tidak bisa ditemukan pada saat ini ya. Karena kita tahu sudah ribuan tahun dan ada beberapa manuskrip yang terbuat dari bahan-bahannya yang mudah rusak dan sebagainya. Jadi ya kita bisa maklum. Tetapi secara menyeluruh semuanya itu mengerucut atau benang merahnya itu kepada Yesus. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa seluruh kitab suci dari Kejadian hingga Maleakhi itu menunjuk kepada Kristus. Dalam perjanjian lama, Yesus hadir secara nubuatan atau tipologis dan bayangannya. Misalnya anak domba itu menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus
Kemudian Musa, Daud, dan para nabi itu menggambarkan Kristus sebagai pemimpin, sebagai raja, nabi yang sejati. Kemudian perjanjian dan korban misalnya menunjuk pada penebusan sempurna di salib. Jadi pada saat Mesiasnya datang, maka seluruh hukum-hukum upacara. Jadi Taurat itu kan ada yang moral law, ada yang ceremonial law. Pada saat Mesiasnya datang, maka yang seremonial itu harus minggir. Karena itu tipologi dari Kristus semua, misalnya penyembelihan, sunat, halal haram, pembasuhan, itu mengacu pada Yesus, pada Mesias. Mesiasnya datang, maka hukum-hukum itu harus minggir semua. Tapi yang bagian moral law, misalnya jangan berzina, jangan membunuh, itu masih berlaku, kekal. Yang dihapuskan yang seremonial law-nya saja. Sebentar ada yang bergabung. Salam Bu Ayu, sudah bergabung? Salam Bu Ayu. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi dalam PL ya, sekarang di dalam PB. Yesus adalah penggenapan dari semua yang dijanjikan dan dibuatkan di dalam PL. Jadi yang menyatakan diri sebagai Mesias yang dijanjikan. Menggenapi hukum dan nabi seperti yang ditunjukkan di dalam Matius 5 ayat 17. Silakan. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi menggenapinya ya, digenapi. Jadi yang seremonialnya itu minggir karena Mesiasnya sudah datang, yang moralnya masih tetap berlangsung sampai sekarang yang digenapi. Dan banyak hukum-hukum dari berbagai negara itu mengacu pada kitab suci, pada Alkitab. Yesus menegaskan bahwa ia bukan menolak hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh perjanjian lama ya, melainkan menggenapinya. Jadi secara sempurna mentaati hukum Allah. Sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Karena dia adalah sumber hukum, maka dia yang mentaatinya secara sempurna pula. Dia yang menggenapinya pula. Kemudian menggenapi nubuat-nubuat yang menuju kepada Mesias. Menyatakan makna yang sejati dari Taurat. Jadi bukan hanya secara lahiriah, tetapi secara rohaniah juga. Jadi dalam kita melakukan hermeneutik Kristusentris yang berpusat pada Kristus, ayat ini menunjukkan bahwa seluruh perjanjian lama itu mencapai puncaknya dan penggenapannya di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Jadi PB menyikapkan siapa Yesus sebenarnya dan karya keselamatannya secara penuh. Jadi kalau kita ingin mempelajari pribadi Yesus, ya kita mesti harus banyak-banyak baca Alkitab ya. Khususnya di Perjanjian Baru. Nah, di dalam perspektif teologi reform, Kristus adalah isi sejati dari Alkitab. Dalam perjanjian lama dia dijanjikan, dalam perjanjian baru dia dinyatakan. Jadi Yesus adalah benang merah Alkitab. Di dalam PL ia dinyatakan secara simbolik dan nubuatan, dan di dalam PB ia dinyatakan secara nyata dan penuh sebagai juru selamat dunia. Jadi seperti yang sering saya katakan ya, saudara punya juru selamat, saudara pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti. Tetapi sebaliknya saudara menolak juru selamat, saudara pasti binasa. Karena upah dosa itu adalah maut. Dan Allah itu maha adil. Kalau maha adil itu berarti satu dosa harus dihukum.
Nah, berapa banyak dosa kita dari lahir sampai sekarang? Sementara upah dosa itu maut. Jadi tanpa juru selamat kita pasti binasa. Karena itu kalau kita yang sudah mengerti sekarang, kita bisa melayani lebih giat lagi untuk menyampaikan kabar baik ini. Yang ketujuh, bahaya moralistik dan alegoris ya. Di dalam menafsir Alkitab, dua pendekatan ini sering tampak rohani. Jadi kayak merohanikan teks gitu ya. Tetapi sebenarnya menyimpang dari makna asli teks dan mengaburkan Injil Kristus. Sekarang mari kita lihat bahayanya moralistik. Menafsirkan Alkitab hanya sebagai kumpulan ajaran moral. Nah, ini banyak ya di gereja-gereja liberal ya. Tanpa menekankan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamat hanya ajaran-ajaran moral, dia guru yang baik dan sebagainya. Atau contoh perilaku baik yang harus ditiru. Cirinya seperti ini, fokusnya pada apa yang harus saya lakukan. Nah, kalau hamba Tuhan itu pertanyaannya seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Bukan pada apa yang telah Kristus lakukan. Nah, saudara bisa melihat ya bedanya. Apa yang harus saya lakukan? Bukan pada apa yang telah Kristus lakukan. Kalau apa yang telah Kristus lakukan, saudara berarti melakukan kehendak Tuhan. Jadi berpusat pada Dia. Nah, itu yang benar ya. Mana yang lebih besar dan lebih agung? Apa yang harus saya lakukan? Kita ini berdosa, manusia berdosa. Ketimbang apa yang telah Kristus lakukan. Nah, renungkan sendiri ya, mana yang lebih besar dan lebih agung. Yang telah Kristus lakukan atau saudara membanggakan diri saudara sendiri yang telah saudara lakukan. Dan ini banyak dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ya. Seringkali mereka lupa. Mereka pikir mereka sudah memuliakan Allah. Padahal mereka sebenarnya memuliakan dirinya sendiri. Bahayanya ini dia, mengubah Injil menjadi etika, sekedar etika atau hukum baru yang berpusat pada manusia, bukan pada Kristus. Yang kedua, menjadikan tokoh Alkitab itu sekedar teladan moral, misalnya, jadilah seperti Daud, jangan seperti Yudas. Bukan bagian dari kisah penebusan Allah, misalnya. Jadi hanya sekedar menekankan teladan-teladan moral ya. Kemudian mengabaikan anugerah dan menggantinya dengan usaha moral manusia. Padahal kita bisa percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu karya Roh Kudus. Semuanya itu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Baik kemauan kita percaya kepada Dia, maupun kemampuan kita untuk percaya dan melakukan firman-Nya, itu dari Dia juga. Kekristenan itu menyingkirkan ego, menyingkirkan antroposentris, menggantinya dengan segala kemuliaan itu hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, ini bagus ya, Charles Spurgeon mengatakan gini, jika khotbahmu dapat diterima di sinagog itu tempat peribadatan orang Yahudi ya, atau masjid, tanpa mereka keberatan, maka itu bukanlah khotbah yang Kristen, bukan khotbah Kristen. Khotbah Kristen itu meninggikan Kristus. Jadi paham ya sekarang, kalau saudara meninggikan moral, perbuatan baik, apa bedanya dengan agama-agama lain? Agama lain juga begitu. Berbedanya dengan kita adalah, kalau kita bisa berbuat baik, karena kita sudah diselamatkan, maka kita bisa berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu bukan pamrih, tapi berbuat baik karena dorongan Roh Kudus, karena sudah diselamatkan maka dimampukan untuk berbuat baik. Dan bukan motivasi ya. Kalau orang dunia kan berbuat baik supaya dapat jabatan, pamrih dan sebagainya, itu motivasi. Tapi kalau orang Kristen jati dia berbuat baik karena roh yang ada di dalamnya mendorong dia untuk berbuat baik. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang bahayanya alegoris. Alegoris itu menafsirkan teks kitab suci dengan mencari makna yang tersembunyi. Merohanikan bagian dari peristiwa sejarah atau simbolik di balik kata-kata.
tanpa dasar konteks historis atau maksud penulis. Jadi bukan seperti yang penulis maksudkan atau kitab suci maksudkan. Jadi terlalu memaknai rohani terhadap seadanya teks. Penjelasan peristiwa tidak dilihat sebagaimana adanya sesuai konteks. Contoh yang paling menyolok ya. Musa melepas kasutnya waktu melihat semak berapi kan, di Perjanjian Lama. Kemudian hamba Tuhannya mengatakan, maka kalau saudara datang kepada Tuhan harus menguduskan diri, harus melepaskan dosa-dosanya. Wah, kelihatannya rohani ya. Tapi sebenarnya bukan itu kan cuma penggambaran dari kitab suci. Prinsipnya ini, suatu peristiwa dipaksa mempunyai makna rohani yang tersembunyi, maka akan timbul ajaran yang konyol, yang kacau balau. Karena apa? Karena setelah itu Musa memakai kembali kasutnya. Nah, apakah itu juga berarti setelah kita menghadap Tuhan, berarti kita berbuat dosa lagi? Nah, muncul ya ajaran-ajaran kacau ya, kalau kita mengalegorikan ya. Akibatnya bisa menimbulkan kekacauan di dalam pengajaran. Nah, ini banyak di gereja-gereja ya, terutama yang gerejanya hamba Tuhannya Kejadian ya, tahu-tahu jadi hamba Tuhan gitu. Mereka tidak tahu bahayanya bagaimana menafsir secara serampangan. Cirinya alegori itu mencari makna spiritual yang tersembunyi di setiap detail. Misalnya 5 batu Daud itu berarti 5 disiplin rohani. Batranu itu berarti gereja-gereja tertentu dan lain-lain. Nah, bahayanya adalah mengabaikan konteks literal dan historis. Sehingga tafsir menjadi spekulatif, menjadi teologi, spekulasi gitu ya. Mungkin begini, mungkin begitu. Nah, banyak kan hamba Tuhan yang begitu. Menjadikan Alkitab seperti teka-teki rohani. Jadi bukan firman yang jelas dan dapat dimengerti. Prinsipnya kan yang jelas menjelaskan bagian yang tidak jelas. Jadi bukan yang sudah jelas dibuat semakin rumit. Nah, itu tambah kacau balau nanti. Bahayanya berikutnya adalah dapat menyimpang dari kebenaran Kristus dan membuka ruang bagi tafsir yang secara subjektif dirinya sendiri, yang antroposentris tadi, berpusat pada diri sendiri, yang salah. Jadi Alkitab bukan tanah kosong untuk imajinasi kita, tetapi Alkitab adalah wahyu Allah yang memiliki makna yang pasti. Karena itu kita perlu menafsiri Alkitab dengan baik, ya, dengan bertanggung jawab. Baik penafsiran moralistik tadi maupun alegoris yang rohani tadi, keduanya berbahaya karena mengalihkan fokus dari Kristus sentris tadi kepada manusia atau makna yang tersembunyinya saja. Juga mengaburkan Injil anugerah dan menjauhkan kita dari hermeneutik Kristosentris yang menempatkan Kristus sebagai pusat dari seluruh kitab suci. Yang ke-8, redemptive historical hermeneutic, jadi penebusan sebagai benang merah Alkitab. Pendekatan redemptive historical hermeneutic itu melihat seluruh Alkitab sebagai satu kesatuan kisah besar tentang karya penebusan Allah yang puncaknya di dalam karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi itu yang harus kita beritakan. Kita mengabari Injil itu, berita utamanya itu bahwa Yesus mati bagi orang berdosa di kayu salib. Karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Jadi bukan berita yang lainnya. Dari Kejadian hingga Wahyu, Alkitab bukan sekedar kumpulan cerita moral, tetapi narasi sejarah penebusan. Kita lihat ya, di Kejadian 3 ayat 15 itu janji pertama tentang penebus. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan perempuan ini.
antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini adalah Injil yang pertama ya, proto-evangelium. Di mana sebenarnya Allah sudah menjanjikan penebus akan datang, akan meremukkan ular itu ya. Perjanjian lama itu bayangan dan janji penebusan melalui perjanjian, hukum, korban, dan nabi. Perjanjian baru itu penggenapan dari janji itu di dalam Kristus Sang Penebus. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru saling melengkapi ya, bukan terpisah ya. Ada gereja-gereja tertentu yang memakai perjanjian baru saja ya. Perjanjian lamanya mau digunakan gitu. Ya itulah konyolnya ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang hanya mencintai ayat-ayat yang enak-enak saja, mencintai perjanjian baru saja, sementara perjanjian lamanya ditinggalkan. Ingat perjanjian lama itu juga kitab suci, saudara, standar kebenaran. Jadi fokus utama bukan apa yang manusia lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan bagi manusia melalui Kristus. Ini yang penting yang harus kita sampaikan pada jemaat. Alkitab adalah satu kisah besar, penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Semuanya berpusat pada Kristus. Jadi redemptive historical hermeneutic itu menolong kita membaca Alkitab secara Kristus-sentris. Memahami bahwa setiap bagian kitab suci, hukum, sejarah, puisi, dan nubuat itu berkontribusi pada satu tema utama. Ini ya temanya ya. Karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau khotbah kita tidak Kristus-sentris, apalagi hanya mengarah pada diri sendiri, ya itu kasihan jemaatnya. Dasarnya ini Lukas 24:27 tadi sudah dibacakan berkali-kali. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi menunjukkan bahwa seluruh kitab itu berpusat pada Kristus. Sesudah kebangkitannya, Yesus menjelaskan kepada dua murid di jalan ke Emmaus bahwa perjanjian lama atau kitab Musa dan para nabi itu telah berbicara tentang dia, baik melalui nubuatan, tipologi, maupun janji penebusan. Makna hermeneutiknya, Kristus adalah kunci tafsir Alkitab. Nah ini perlu kita pahami ya. Tanpa Kristus, pesan kitab suci tidak dapat dipahami secara utuh. Seluruh sejarah dan wahyu Alkitab itu mengarah pada satu tujuan, penebusan melalui Kristus. Jadi menjadi dasar bagi hermeneutik Kristus-sentris dan redemptive historical di dalam tradisi Kristen Reform. Kristus adalah isi sejati dari kitab suci. Jadi siapa yang tidak menafsirkan dia sebagai pusat, tersesat di dalam labirin. Jadi Lukas 24 ayat 27 tadi yang kita baca berkali-kali menegaskan bahwa Yesus adalah benang merah seluruh Alkitab. Ia adalah penggenapan dari hukum Taurat, nubuat, dan janji Allah. Pusat dari wahyu dan rencana penebusan Allah bagi manusia. Ini penting ya. Christ is the key to the scripture. Kristus adalah kunci dari kitab suci. Ya, cukup sekian materinya malam ini. Soli Deo Gloria. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan nyalakan kameranya. Pak Dani enggak masuk, Bayu.
Oke, silakan kalau ada yang mau tanya ataupun sharing. Jadi ada Pak Gusti sama Bu Miske dari Bali, itu Bu Ayu di Hong Kong. Pak Dani mungkin sakit ya, masih sakit ya. Iya, terus pada Kak Yeni sakit ya. Oh, Dani? Jadi kayaknya ini lembur. Oh, overtime. Ya, ya, ya. Oke. Pak Rudi silakan kalau mau tanya. Pertanyaan saya Pak dosen ketika dua materi Boleh silakan. ingatkan ini tentang waktu ya kemarin. Jadi saya ciri-ciri orang yang tidak terputus sesuai di dalam kitab Matius 12 ayat yang 31 itu Silakan dibacakan. Matius 12 nanti dipastikan saya lupa ayat yang ke-31 berkata benar ya? Oke. Matius 12 31 berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kira-kira pertanyaan saya nih, ciri-ciri dosa yang bagaimana itu yang dimaksudkan dalam ayat ini, Pak dosen, itu saja. Kalau yang pertama, kita mesti melihat konteksnya secara keseluruhan ya. Yang jelas menghujat Roh Kudus itu yang siapapun yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menghujat Roh Kudus. Tapi lebih spesifik lagi, bagi mereka yang dulu pernah percaya, kemudian pernah mengecap Injil gitu ya, tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tapi belakang mungkin karena menikah, mungkin karena ekonomi, atau karena alasan apapun, akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi itu menghujat Roh Kudus. Karena seseorang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan pribadinya dan Juru Selamatnya, itu karya Roh Kudus. Kalau mereka menolaknya, mereka sudah tahu, tapi mereka kemudian menolaknya, nah itu menghujat. Tapi kalau misalnya saudara menolak Yesus karena tidak tahu, awalnya tidak tahu, itu tidak menghujat Roh Kudus. Menghujat itu kalau saudara dulu pernah tahu, pernah mendengar Injil, pernah percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ada cewek cantik nih, aku nikah aja ikut agamanya dia. Menolak dia, nah itu menghujat Roh Kudus, Bayu. Hanya khusus bagi mereka yang dulunya percaya Yesus kemudian tidak percaya. Itu menghujat. Itu yang dosa tidak bisa diampuni. Jadi bukan karena mereka mencuri, mereka malas. Bukan banyak orang yang merasa berdosa karena masa lalu yang seperti itu, soalnya dosanya nggak diampuni. Kalau dia tidak tahu bahwa Yesus itu satu-satunya jalan, kemudian mereka melakukan kejahatan atau masa lalunya gelap dan sebagainya, itu tidak masalah. Roh Kudus bisa mengubahkan dia menjadi pribadi yang sama sekali baru. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus pun, orang percaya yang genuine, yang asli itu, karena iman itu karya Roh Kudus. Ada iman, di dalam diri orang percaya itu ada buah roh. Buah rohnya pun dari roh yang ada di dalam diri kita. Jadi balik lagi, kemuliaan itu hanya bagi dia. Semua dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Bukan karena saya percaya Yesus, karena saya mau percaya. Bukan seperti itu. Kita bisa percaya Yesus karena Roh Kudus yang mengubahkan kita melalui firman-Nya. Karena itu penting, khususnya momen Natal ini, memberitakan Injil.
kesempatan kita memberitakan Injil. Karena mau menata kan banyak orang non-Kristen yang datang ya. Entah itu untuk dapat makanan atau sekedar kenalan baru. Nah itu kesempatan bagi hamba Tuhan untuk memberitakan Injil. Jangan memberitakan yang lain-lain. Beritakan bahwa kita ini orang berdosa, tanpa Dia kita pasti binasa. Hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Bagaimana dengan orang Kristen yang ibadahnya itu bersungguh-sungguh lalu bisa dikutip dalam kata-kata ini kan banyak yang terjadi ya kan, sebentar lagi kan kita Natal nih. Ya udah pas Natal aja gua ibadah, pas Paskah aja gua ibadah. Apakah itu termasuk dosa juga Pak? Padahal Ya itu dosa, jelas dosa. itu kan wajib sebenarnya kan tiap minggu. Jelas dosa itu. Kalau orang Kristen yang sejati tidak mungkin seperti itu. Kalau domba itu ya kambing, Bu. Itu termasuk kambing itu. Tapi kalau orang Kristen yang sejati, terus 15 menit, itu pasti Roh Kudus yang membuat dia, ayo bangun ke gereja. Itu pasti, walaupun jauh jalan kaki nggak masalah. Yesus jauh-jauh dari surga ke dunia. Itu hujan sedikit, 1 kilometer males jalan, tidur aja. Nah itu memang kambing, bukan domba. Kristen KTP. Tapi kalau orang Kristen pilihan itu pasti dibuat oleh Roh Kudus untuk giat, semangat. Seperti saudara-saudara sekalian yang belajar malam hari ini, itu pasti Roh Kudus yang menggerakkan. Bukan karena saudara mau atau apa. Jadi ibadah itu wajib ya. Ibaratnya kalau kita punya penyakit asam lambung nih, terus kita masih melakukan makan pedas-pedas, sedangkan lambung kita nggak terima, terus kita masih paksa makan. Nah, kita udah tahu itu nggak boleh. Tapi kita masih paksakan diri. Ibaratnya orang yang beribadah seperti itu termasuk dosa dong. Ya itu kurang hikmat ya. Kalau tahu kelemahan tubuhnya asam lambung ya jangan makan yang bisa menyebabkan asam lambung sehingga menyebabkan tidak ke gereja. Kan begitu. Seperti gini Bu Ayu. Biasa kan ibadah pemuda itu kan Sabtu ya malam ya. Saya nggak setuju Sabtu malam itu. Karena minggunya kita wajib ibadah. Dan ibadah Sabtu itu seringkali membuat anak-anak muda itu ibadah sampai malam sehingga bangun kesiangan dan tidak ke gereja ibadah minggu. Padahal sabatnya itu minggu. Berubah dari sabat penciptaan menjadi sabat kebangkitan Yesus. Kemenangan Yesus. Yang utama hari Minggu. Bolehlah kalau misalnya mau ibadah pemuda Sabtu. Kalau bisa menurut saya jam 5. Jam 5, jam setengah 7 selesai. Supaya mereka bisa pulang dan tidur. Dan besok bangun ke gereja. Dan kalau saya punya gereja, saya nggak akan setuju pada hari Sabtu. Apalagi jam 7, jam 8, nanti selesainya jam 9. Sehingga mereka capek fisiknya. Kita mau beribadah hari Minggu itu harus menyediakan fisik kita dengan segar. Terus apa bedanya itu gereja aslinya? Ya mereka mempercayai sabat awal kan memang penciptaan. Tetapi kemudian kan kebangkitan kan sudah dihapuskan sama Yesus. Yesus bangkit hari Minggu, pertama kali menampakkan diri pada murid-murid hari Minggu. Dan sejak itu ibadah dimulai hari Minggu. Dan kalau bukan peran serta Allah yang menyetujuinya, siapa? Berarti yang membangun liturgi itu hari Sabtu itu manusianya dong. Iya. Kalau orang Kristen kan mengikuti bahwa kemenangan Yesus hari Minggu. Kalau Yesus memang salah, berarti Yesus kan pasti dikutuk sama Bapa. Tapi buktinya Bapa juga memberkati hari Minggu itu dan ibadah pertama kali para rasul itu hari Minggu. Mengingat kemenangan Yesus, hari kebangkitan Yesus. Jadi mengubah sabat penciptaan menjadi sabat kemenangan yang menghidupkan. Karena dalam Yesus kita dihidupkan. Kita yang mati rohani kita dihidupkan. Kalau masih ikut perjanjian lama, ya silakan. Berarti tidak menghargai karya penebusan Yesus, kebangkitan Yesus. Mereka masih memperingati sabat penciptaan. Itu kan sama seperti
Advent itu kan cikal bakal saksi Yehova. Jadi kalau kita tidak bersandar pada berpusat pada kitab suci, ya perhatikan ya, akan muncul ajaran-ajaran yang aneh-aneh, menyimpang. Jadi ya mari kita berpusat pada apa yang kitab suci katakan, bukan apa yang orang katakan. Silakan yang lainnya, Bu Jesi, Pak Rudi, Pak Max. Halo. Ya, salam Pak Max, silakan. Saya begini Pak. Begini Pak, kalau misalnya ini apa namanya kemarin kan kita biasanya begini perbedaan antara kita membaca kitab suci firman Tuhan sama baca misalnya koran, majalah atau cerita-cerita lain. Kenapa Pak? Kalau kita baca koran, majalah, cerita-cerita komik apa itu kan kita cepat mengerti dan kita cepat menafsirkan. Tapi kalau kita membaca misalnya dalam ibadah kita dari pelayanan, misalnya kita baca kitab suci ini kok sampai tuh kita menerjemahkan bahasanya Tuhan itu. Padahal kata-katanya sih ya tidak ada istilah-istilah arti yang begitu kita tidak mengerti. Tapi kan kata-kata biasa, tapi kan kita mengerti. Karena begini Pak, misalnya kita memberi permenungan itu, tafsiran kita tuh kadang kita tuh ragu, nyampaikan tuh takutnya apakah dia terima, menurut kita benar, menurut dia tidak benar. Itu yang jadi masalah Pak. Jadi kita akhirnya kalau mungkin saat itu dia terima, tapi kalau keluarga bilangnya tadi kayaknya penyampainya apa namanya dari bacaan tadi kok kayaknya tidak betul Pak. Jadi seperti apa itu? Apa kita waktu membaca komik apa tuh apa itu apa pengertian dari itu manusianya atau bagaimana? Ya, begini ya. Jadi pada saat kita mau menafsir, mengerti kitab suci, kita membaca secara keseluruhan, merenungkannya, itu sikap yang pertama kali harus hormat. Harus datang kepada Roh Kudus, minta untuk dibukakan pengertian kita. Kita mesti hati, logika, pikiran kita tunduk pada firman Tuhan. Sikap hormat, bukan kurang ajar seperti penyesat-penyesat itu mereka cari-cari kesalahan yang didapatkan kesalahan-kesalahan. Jadi benar-benar mohon Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Karena Roh Kudus ini, karena Alkitab ini kan ditulis oleh para penulis melalui pencerahan dari diembuskan oleh Roh Kudus. Jadi otak kita, logika kita terbatas, sedangkan Allah itu tak terbatas. Maka yang terbatas otak kita, pikiran kita itu harus tunduk pada Alkitab. Kalau misalnya kita belum mengerti, ya kita terus berdoa supaya Roh Kudus membuat kita mengerti, entah itu melalui hamba Tuhan, melalui buku-buku tafsiran, saudara membeli buku-buku kan banyak ya. Dan nanti bagaimana caranya Roh Kudus akan membuat saudara mengerti. Pokoknya sikap itu harus benar di hadapan Tuhan pada saat kita datang kepada Dia melalui kitab suci. Atau harus dengan tunduk, hormat, taat, patuh, dan sukacita membaca kitab suci. Dan kalau kita tidak mengerti, kadang-kadang harus menahan diri untuk jangan menarik kesimpulan terlebih dahulu. Cari tafsiran, buku-buku tafsiran yang bertanggung jawab, tanya hamba Tuhan, dan sebagainya. Nanti pelan-pelan kalau saudara sungguh-sungguh cari kebenaran, Roh Kudus pasti pimpin saudara mengerti. Begitu kira-kira Pak Max. Jadi bukan menurut saya, tetapi menurut Alkitab mengatakan apa maksudnya. Itu yang paling penting. Banyak orang seperti yang Pak Max bilang itu. Menurut saya gini, itu berpusat pada dirinya sendiri. Jadi kita membaca kitab suci itu untuk mengerti maksud dan kehendak Allah. Bukan maksud dan kehendak kita. Itu kira-kira. Kurang berapa menit, Bayu? Berapa ya Pak? Kelihatan tak pakai HP soalnya. 7 Pak, 7. Oke. Bu Jesi? Pak Gusti, Bu Miske, silakan kalau tanya. Bu masih ada sedikit waktu. Ya, salam Pak. Salam Bu Miske. Nah,
Dosa yang mendatangkan maut ya pasti menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pasti binasa. Kalau yang dosa tidak mendatangkan maut, itu misalnya kelemahan-kelemahan kita ya, mudah marah, mudah ngomongin orang, terus mudah tersinggung, atau dosa-dosa utang ngemplang dan sebagainya, itu tidak mendatangkan maut. Asal sudah punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mendatangkan maut. Tapi kalau ibu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti binasa, mendatangkan maut itu. Pertanyaan bagus sekali. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Bu Jesi, silakan Bu Jesi. Bu Jesi bergumul ini. Ayo nyalakan Bu Jesi, silakan. Kameranya nyalakan. Ya, silakan. Bu Ayu katakan tadi, banyak teman-teman saya juga mengatakan kan di Katolik ada dalam satu minggu itu memang ada ibadah-ibadahnya setiap hari kan di petangnya waktu petang, dan kawan-kawan saya cakap kalau nanti hari Ahad banyak orang baguskan satu demas yang pukul 6 petang tuh lepas ibadah tuh mereka Ahad tak turun gereja lagi. Itulah susahnya, makanya kalau misalnya memaksa hari Sabtu ya, kenapa nggak ikut Yudaisme sekalian? Ikut Sabat Penciptaan. Kita mengikuti Sabat kebangkitan Yesus, bukan Sabat Penciptaan. Kan sudah diberi tanda Nabi Yunus itu. Zaman itu kira-kira seorang tuh dalam satu minggu tuh hanya boleh satu kali menerima atau setiap hari tuh. Perjamuan kudus. Ada saja hari jadi kiranya orang itu dia atau demas dia menerima juga angkat nanti dia terima juga boleh atau ada. Inti perjamuan kudus itu sakramen ya, sesuatu yang istimewa, ya sesuatu yang sakral. Jadi jangan sampai mengurangi nilainya ya. Kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa kita orang berdosa yang ditebus. Jadi roti itu melambangkan tubuhnya yang dihancurkan karena kita, dosa-dosa kita. Anggur itu melambangkan darahnya. Harus kita sadari bahwa darahnya menebus dosa-dosa kita. Dan tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, tanpa pengertian ataupun suka-suka. Sekarang perjamuan kudus, besok perjamuan kudus lagi, minggu depan perjamuan kudus lagi. Nah itu menjadi kebiasaan ya, formalitas ya. Itu mengurangi makna. Jadi cukup sekali mungkin, tapi benar-benar, makanya kalau di Protestan itu mereka yang dipersiapkan menjelang perjamuan kudus. Ada persiapan. Bahwa mereka menyadari bahwa mereka orang berdosa yang sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Jadi perjamuan kudus tidak bisa dilakukan asal-asalan mengurangi maknanya. Harus dilakukan dengan penuh hormat. Gitu. Kan ada gereja tertentu yang setiap minggu melakukan perjamuan kudus. Saya nggak tahu apa mereka maknanya melakukan itu benar-benar memaknai atau tidak. Ya nggak tahu, mereka yang tahu. Tapi jangan sampai mengurangi maknanya, intinya gitu. Kami di gereja, sebab gereja memang katedral yang besar, jadi setiap minggu bagi yang layak menerima sajalah, yang belum menerima sakramen itu tak boleh. Ya, memang betul, hanya mereka yang layak saja, dalam artian mengerti bahwa dirinya, yang pertama iman ya, percaya dia sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kemudian sadar secara pribadi bahwa dirinya berdosa dan ditebus oleh Yesus ya. Mereka layak mengikuti. Nah itu yang tahu kan dirinya sendiri ya. Kalau misalnya tidak yakin ya jangan ikut. Karena dan itu diberitahu ya, jangan ikut bagi yang kurang 1 menit. Jangan sembarangan, begitulah intinya Bu Jesi.
Oke, kita tidak bisa berdoa ini. Kurang 1 menit. Iya, berdoa sendiri-sendiri, betul. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Untuk diskusinya yang luar biasa. Terima kasih Pak dosen semuanya. Iya, Tuhan memberkati. Salam.